Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang karya sastra pada tahun 1942 sampai 1945. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riksa Latifah dengan NPM 2250300016 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Risma Rahmadani dengan NPM 2250300017. Ya, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Karya sastra ini sering menceritakan sebuah kisah dengan sudut pandang orang ketiga maupun orang pertama, dengan plot dan melalui penggunaan berbagai perangkat sastra yang terkait dengan waktu. Pada poin pertama, ada saat-saat yang mematangkan. Pada masa ini, bahasa Indonesia mengalami pematangan seperti tampak pada sajak Chairil Anwar dan prosa Idrus yang tidak hanya sekedar alat untuk bercerita maupun menyampaikan berita, tetapi telah menjadi alat pengucap sastra yang dewasa. Setiap kata, kalimat, setiap alinea ditimbang dengan matang lalu disodorkan atau disajikan pada pembaca. Juga segala supratisme dan perbandingan yang penuh retorika yang menjadi ciri dan keragaman para pengarang pujangga baru yang telah ditinggalkan. Pada poin kedua, ada para penyair. Penyair adalah sebutan bagi pengarang syair, pengarang sajak, atau pujangga. Padanan kata penyair adalah bujangga, pujangga, penyajak, sastrawan, atau penulis. Syair adalah puisi lama yang pada setiap baitnya terdiri dari 4 larik. Padanan kata syair adalah puisi, sajak, dan tembang. Bersyair juga dapat diartikan sebagai berdeklamasi. Beberapa penyair yang menonjol pada periode ini adalah Usmar Ismail, Amal Hamzah, Rasihan Anwar, H.B. Jassin, Anmi Junfan, Abu Hanif, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Pendek pada zaman Jepang tumbuh sangat subur. Beberapa penulis cerpen yang terkenal adalah H.B. Jassin, Gorontalo 31 Juli 1922 yang menulis cerpen Anak Laut. Cerpen itu mungkin bukan cerpen Jassin yang pertama, tapi jelas merupakan cerpennya yang terakhir. Sebelum perang, Jassin menulis cerpen dalam pujangga baru yang berjudul Nasib Volontaire pada tahun 1941. Pengarang cerpen yang lain, Bakri Siregar, di Langsa atau Aceh pada tahun 1922. Cerpennya yang pertama berjudul Di Tepi Kawah. Pada masa pendudukan Jepang, cerpen itu dibukukan dengan judul Jejak Langkah pada tahun 1953. Ada drama. Menurut etimologi, istilah drama berangkat dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang mana memiliki arti sebagai yang berbuat, berlaku, bertindak, dan beraksi. Berdasarkan sejarah kata tersebut, teks drama dapat dipahami sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang ditulis dan selanjutnya digunakan dalam pementasan di sebuah panggung. Jadi drama itu berdasarkan sejarah kata yang dari berbuat, berlaku, bertindak, dan beraksi, lalu dituliskan selanjutnya digunakan dalam pementasan di sebuah panggung atau di sebuah panggung sastra gitu.
Usmar Ismail pada masa Jepang menyadul sebuah kisah Cici Kairu karangan Kiki Cukuan menjadi ayahku pulang. Selain itu, ia pun menulis sandiwara kepahlawanan rakyat Maluku yang berjudul Mutiara di Nusa Laut. Drama yang ditulis Usmar yang belum dibukukan, Mekar Melati dan Tempat yang Kosong. Drama Api, liburan seniman dan citra kemudian dibukukan dengan judul Sedih dan Gembira pada tahun 1949. Abang Umar Ismail yang bernama Abu Hanifah atau El Hakim tahun 1960 di Padang Panjang pada zaman Jepang menulis beberapa buah drama yang kemudian dibukukan berjudul Taufaan di Atas Asia pada tahun 1949. Ada 4 buah drama dalam buku itu, yaitu Taufan di Atas Asia terdiri dari 4 bagian. Intimewa 3 bagian, Dewi Reni 3 babak, Insan Kamil 3 babak, Drama Rogaya 4 babak, Mambang Laut 3 babak, belum pernah dibukukan. Kecuali drama, ia juga menulis roman Dokter Rimbu pada tahun 1942. Idrus pada zaman Jepang menulis beberapa buah drama, antaranya Kejahatan Membalas Dendam, dimuat dalam buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma pada tahun 1948. Jibaku Aceh pada tahun 1945, Keluarga Surono pada tahun 1948, Dr. Bisma pada tahun 1945. Jadi, kesimpulannya, karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Pada masa saatnya mematangkan, bahasa Indonesia mengalami pematangan, seperti tampak pada sajak Chairil Anwar dan proses Idrus yang tidak hanya sekedar alat untuk bercerita atau menyampaikan berita, tetapi telah menjadi alat pengucap sastra yang dewasa. Penyair adalah sebutan bagi pengarang syair, pengarang sajak, pujangga. Padanan kata penyair adalah pujangga, penyajak, sastrawan, dan penulis. Syair adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik sajak. Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Menurut etimologi, istilah drama berangkat dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang mana memiliki arti sebagai yang berbuat, berlaku, bertindak, dan beraksi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Apabila ada yang ingin tanyakan, bisa melalui adlink. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.